Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Apakah Anda masih ingat apa saja penyebab stroke? Stroke disebabkan oleh 3 hal sesuai dengan jenisnya. Pertama, stroke karena terbentuknya gumpalan pada arteri yang disebabkan oleh pengerasan pada bagian itu. Lama-kelamaan, gumpalan itu akan lepas dari arteri dan menghambat aliran darah secara total menuju ke bagian otak, di mana pembuluh darah itu ada. Jenis stroke ini adalah jenis yang paling umum dijumpai. Kedua adalah ketika gumpalan darah terbentuk di jantung akibat detak jantung yang tidak stabil. Gumpalan ini mengalir dari jantung menuju otak, kemudian menyumbat pembuluh darah yang ada di otak. Sama seperti jenis yang tadi, gumpalan ini akan menghentikan aliran darah menuju otak. Meskipun begitu, pengobatan untuk kedua jenis stroke ini sangatlah berbeda. Jenis stroke yang ketiga disebabkan oleh kebocoran salah satu pembuluh darah yang ada di otak, sehingga darah mengalir langsung ke otak. Jenis ini bukanlah jenis stroke yang umum. Mari kita lihat jenis pertama terlebih dahulu, yaitu jenis di mana gumpalan terlepas dari arteri dan menyumbat pembuluh darah. Jenis ini merupakan jenis stroke yang paling umum, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara menolongnya. Jenis stroke inilah yang akan kita diskusikan hari ini. Jika ditangani dengan cepat, penderita stroke jenis ini bisa pulih sepenuhnya. Bapak Sang belum pernah terkena stroke sebelumnya. Suatu hari tiba-tiba tangan dan kaki kirinya melemah. Dia memanggil istrinya yang segera menelepon ambulans. Istrinya memberitahu petugas di telepon bahwa kemungkinan suaminya terkena stroke. Ambulans pun datang secepat mungkin. Hal ini sangat penting karena para petugas tahu bahwa penderita stroke perlu ditangani dengan cepat. Sesampainya di UGD, otak Bapak Sang diperiksa menggunakan CT scan. Hasil scan-nya ternyata normal, sehingga dokter memberikan obat yang ampuh dan luar biasa yang disebut TPA. Obat ini berfungsi untuk memecahkan sumbatan yang ada pada pembuluh darah di otak Pak Sang, serta memperbaiki aliran darah menuju otaknya. Bapak Sang berhasil diselamatkan dari penyakit stroke yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen pada tangan dan kakinya. Beberapa minggu kemudian, Pak Sang bisa kembali bekerja dengan normal seperti sedia kala. Ketika ditanyakan mengenai hal ini, Bapak Sang hanya berkata, "Saya bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan untuk saya. Melalui ilmu pengetahuan medis modern, Allah turut membuat mujizat sehingga saya mendapatkan hidup yang baru." Pak Sang menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kesembuhannya. Bagaimana pengobatan yang luar biasa ini bekerja? Perlu diingat bahwa penggumpalan darah sudah terbentuk dalam pembuluh darah. Kalau dokter memberikan obat ini dalam jangka waktu 3 jam sejak kemunculan gejala awal, maka gumpalan ini akan pecah, sehingga pasien bisa terselamatkan dari penyakit stroke. Ada beberapa pasien yang tidak bisa menerima obat ini karena beberapa alasan. Jadi sebaiknya Anda bertanya terlebih dahulu kepada dokter Anda kalau Anda memerlukan obat ini. Obat ini tersedia di sebagian besar negara. Selain bisa menimbulkan efek samping pada beberapa pasien, obat ini juga harganya mahal. Inilah kekurangan utama dari TPA, yaitu harganya yang sangat mahal. Banyak orang yang terkena stroke meninggal dalam beberapa menit atau beberapa jam setelah gejala pertama, sehingga langkah pencegahan lebih baik dilakukan daripada pengobatan.
Tetapi tidak semua penderita stroke bisa disembuhkan oleh ilmu pengetahuan medis. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi pada orang-orang ini setelah mereka meninggal? Ilmu pengetahuan medis beserta segala kemajuannya tidak lagi bisa menolong orang-orang ini. Apakah manusia hanya akan menghilang begitu saja setelah mereka meninggal? Atau akankah ada kehidupan setelah kematian? Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang mati akan hidup kembali, tetapi hanya sebagian orang yang akan menerima kehidupan kekal, sehingga sebagian lainnya akan menerima kematian selama-lamanya. Bagaimana kita tahu yang mana yang akan kita terima? Apakah kita bisa tahu jawabannya? Ya, Alkitab berbicara tentang kehidupan kekal yang dimulai sejak kehidupan kita saat ini. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai orang-orang yang tidak bisa pulih sepenuhnya dari penyakit stroke. Beberapa orang mungkin tidak seberuntung Bapak Sang yang bisa menerima obat TPA. Mereka akan mengalami dampak yang lebih buruk seperti kelumpuhan total pada tangan dan kaki, kesulitan untuk bicara dan menelan, bahkan kesulitan untuk berpikir. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu pasien-pasien seperti ini? Saya akan memperkenalkan Anda dengan seorang penderita stroke bernama Ibu Wang. Ibu Wang terkena stroke ketika beliau berusia 75 tahun. Beliau tidak bisa berjalan ataupun makan tanpa bantuan orang lain setelah terkena stroke karena tangan dan kaki kirinya melemah. Dia juga tidak bisa bicara dan menelan dengan baik. Saat itu, apa yang dilakukan untuk menolong Ibu Wang? Pertama, perlu diingat bahwa sebagian besar penderita stroke akan mengalami kemajuan pada 3-6 bulan setelah stroke. Setelah melewati jangka waktu itu, sebagian besar pasien tidak menunjukkan kemajuan lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk menolong pasien seperti Ibu Wang untuk pulih setelah terkena stroke? Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah olahraga dimulai sejak 1 atau 2 hari setelah terkena stroke. Ketika dirawat di rumah sakit, terapis fisik membantu Ibu Wang untuk berolahraga meskipun hanya di tempat tidurnya, sebelum beliau bisa berjalan kembali. Jenis olahraga seperti apa? Pertama adalah olahraga yang biasa disebut latihan gerak sendi. Yang perlu dilakukan hanyalah menggerakkan tangan dan kaki secara berulang-ulang. Latihan ini berfungsi untuk menguatkan otot pasien. Kemudian ketika pasien sudah mulai kuat, mereka boleh dilatih untuk berjalan kembali. Banyak orang bertanya, apakah obat stroke bisa mencegah mereka terkena stroke kembali di masa depan? Jawabannya adalah iya. Tetapi ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama adalah untuk penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan atau memperparah penyakit stroke, yaitu diabetes dan tekanan darah tinggi. Kedua penyakit ini perlu dikendalikan dengan obat setelah stroke. Kalau tidak, maka risiko pasien terkena stroke untuk kedua kalinya akan semakin meningkat. Olahraga juga bisa membantu mengatasi diabetes dan tekanan darah tinggi. Kedua, untuk pertanyaan tadi, bahwa ada 2 kelompok obat yang juga bisa mencegah pasien kembali terkena stroke. Yang pertama adalah aspirin. Konsumsi obat aspirin sebanyak 325 mg setiap hari bisa mencegah stroke terulang kembali. Obat keduanya adalah obat Plavix. Sebelum mengkonsumsi obat-obat ini, Anda harus bicara terlebih dahulu kepada dokter Anda karena semua obat punya efek samping dan bisa menimbulkan masalah kesehatan kalau cara mengkonsumsinya salah. Terakhir, pola makan dan bagaimana hal ini bisa berpengaruh kepada penderita stroke. Secara umum, lebih banyak penderita stroke yang berusia lanjut dibandingkan yang masih muda. Kebanyakan orang berusia lanjut juga punya berat badan yang berlebih, sehingga penting bagi orang yang pernah terkena stroke untuk mengatur pola makannya. Misalnya, pasien memiliki penyakit diabetes harus mengurangi konsumsi gula. Pasien yang punya tekanan darah tinggi harus mengurangi konsumsi garam.
Kalau berat badan pasien berlebihan secara signifikan, maka harus diturunkan berat badannya. Mari kita kembali dan memikirkan apa yang terjadi pada pasien stroke dan lumpuh secara permanen, atau pasien yang meninggal akibat stroke. Orang-orang yang terkena stroke punya tekanan depresi yang lebih tinggi dibandingkan orang lain seusianya yang tidak terkena stroke. Setelah terkena stroke, banyak orang tidak lagi bisa berjalan ataupun berbicara tanpa kesulitan. Bagaimana cara menolong orang-orang seperti ini? Dalam tulisannya, Dr. Lukas pernah menceritakan tentang seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Suatu hari, 2 murid Tuhan Yesus bertemu dengan pria itu. Pria yang lumpuh itu meminta uang kepada kedua murid itu, yaitu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya uang, tetapi mereka akan memberikan apa yang mereka miliki, yaitu Yesus dan kuasa penyembuhannya. Seketika setelah menyebut nama Tuhan Yesus, kaki orang lumpuh itu menjadi kuat dan dia pun mulai berjalan. Dengarkanlah perkataan Petrus dan Yohanes tentang Yesus yang ditulis oleh Dr. Lukas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Hanya melalui nama Yesus sajalah kita bisa diselamatkan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan dari dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa yang memisahkan kita dari Allah, yaitu dosa kesombongan, kebencian, keserakahan, keegoisan, kepahitan, pikiran buruk, dan sebagainya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.